Semua berawal dari rumah, termasuk berbagi peran antara istri dan suami. Di momen apapun, termasuk seperti momen Pilkada DKI Jakarta yang disebut sebagian orang riuh, rendah, dan panas. Saya akan berbincang dengan Veronica Tan dan Happy Farida, istri dari Ahok Jarot, tentang bagaimana peran mereka mendampingi sang gubernur dan wakil gubernur petahana. Halo Ibu. Selamat pagi Mbak Rike. Terima kasih sudah menerima saya untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Vero ini ya Bu ya. Bu, ini kalau lagi Pak Ahoknya nggak cuti dari jabatan gubernur jam segini, Bu Vero biasanya lagi ngapain sih? Oh, biasa aku ke Taman Suropati, rumah dinas, karena meetingnya di sana semua. Jadi karena nggak tinggal, kan itu kan rumah dinas. Karena nggak dipakai buat tinggal, pakai buat ruang meeting. Ruang meeting ya di sana ya. Oke Bu, kan kalau zaman dulu itu istri seorang gubernur itu identik dengan gunting pita, meresmikan ini, meresmikan itu gitu. Tapi kan sekarang situasinya udah beda. Ibu Vero juga mencerminkan istri gubernur yang aktif sebetulnya. Nah, dari sekian banyak pekerjaan sebagai istri gubernur, apa yang paling menyita waktu Bu Vero? Ya karena ex officio Bapak menjabat, saya juga sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda. Jadi banyak hal-hal yang menyita itu adalah lebih ke pemberdayaan perempuan karena saya melihat banyak sekali harus dikerjakan sebenarnya untuk perempuan dan anak dari 10 program itu. Ya, concern Bu Vero juga memang perempuan dan anak dan ya. seperti gunting pita atau misalnya kayak acara event-event seremonial itu sekarang ya maksudnya kita harus ngelihat tahapan kita sampai di mana, apakah ibu-ibu atau kan setiap kelurahan itu ibu-ibu dan anaknya udah siap belum sebenarnya untuk bikin ya semacam event, ataukah memang kita masih harus membantu mereka menjadi perempuan yang mandiri sebenarnya. Jadi dari ya banyak hal yang sepertinya memang harus ada perombakan, perubahan mental itu yang banyak kita lakukan meeting di ruang meeting di Taman Suropati itu. Oke, Bu, perempuan dan anak memang menjadi concern Ibu Vero gitu ya. Salah satu yang mungkin sudah terlihat dalam bentuk nyata itu adalah RPetra. Anda di belakang layar menjadi konseptor RPetra. Apa sih Bu yang mendasari Ibu untuk menggagas RPetra itu seperti sekarang? Iya, saya hanya melihat sebenarnya program dari PKK itu adalah program hati seorang ibu. Hati seorang ibu. Iya, jadi saya hanya membayangkan waktu mereka melihat kita melihat seluruh program itu dari posyandu, anak imunisasi, sampai kepada PAUD, anak sekolah, kan TK ya kalau yang swasta atau yang resmi. Nah kalau PAUD itu kan pendidikan anak usia dini juga. Terus bagaimana si ibu harus menata rumah, bagaimana si ibu harus secara mandiri mempunyai kreativitas sendiri untuk berdikari, membantu lah istilahnya suami, dan juga segala macam itu sebenarnya sama kayak seorang ibu tuh kalau sayang sama anak dia, ya dia pasti akan memberikan the best, yang baik, yang paling baik, sampai anaknya sekolah diurusin, anaknya sakit juga diurusin. Nah itu dari gambaran itu kita melihat pada kehidupan misalnya kayak kita hiduplah di kompleks gitu ataukah di apartemen, saya ngelihat anak-anak itu punya kesempatan untuk bermain di luar yang bebas dan mereka aman punya juga tempat pasti ya. Yang penting aman kan. Dan juga istilahnya mereka sore-sore atau pagi-pagi ibunya lagi itu bisa nemenin main atau apa. Itulah yang membuat awal konsep semua program ini bisa kita lakukan asalkan kita memberikan wadah kepada mereka gitu loh. Waktu penyuluhan selama ini yang saya lihat kita harus pergi ke satu tempat atau ke ibu RW lah atau rumah ibu RW lah atau memang ada disediakan pemerintah atau di kelurahan. Terus kalau misalnya posyandu juga pakai tenda di mana-mana, belusukan kita lihat posyandu kan sebulan sekali itu juga. Nah kita nggak punya wadah dan saya lihat ya istilahnya yang menengah ke atas itu kalau kita lihat konsep rumah atau apa punya kolam renang, punya tempat pertemuan, buat tempat buat berkumpul-kumpul, nonton bareng. Nah itulah yang mendasari awal kenapa kita nggak ngelakuin. Toh kita ada di pemerintahan lahannya banyak, asalkan birokrasinya semua benar. Itu sesuai aturan yang kita lakukan. Itulah yang mendasari ayo
kita ajak seluruh PKK, tim penggerak, kita harus memberikan contoh yang baik dulu kalau kita mau mendidik ibu dan anak atau satu keluarga yang baik. Oke, ini saya pengen sedikit tahu di belakang layarnya. Saat Ibu pertama kali menggagas dan mengonsep itu, bicara dengan Pak Ahoknya seperti apa sih, Bu? Enggak, jadi saya tahu di dalam yang ngobrol-ngobrol secara pemerintahan seperti apa. Sama aja sih sebenarnya, saya gampang bayanginnya karena waktu saya masuk saya udah lihat sebenarnya kayak suami sama istri itu pemerintah dan PKK. PKK itu ngurusin soul, jiwanya, mentalitinya. Si ibunya harus seperti apa, penyuluhan. Kalau si bapak kan memang ngurusin, kayak di rumah juga sama. Kalau rumah itu kan bapak yang bangun rumahnya, bapak yang punya uangnya. Kalau ibunya kan kita yang nata, butuh apa, minta dong gitu. Tapi kan minta yang bertanggung jawab. Nah dari situ saya ajak gitu. Maksudnya kita kan nggak mau ada kesalahan di dalam birokrasi juga. Ini lahan pemerintah bisa nih kita minta CSR bantu, asalkan kita nggak ada cash. Jadi CSR yang memberi juga bukan memberi uang. Jadi mereka membangunkan. Nah dari itu pas bicara-bicara, ya udah kita coba kita ajak BUMD juga yang memang ada CSR. Waktu itu pembangunan waktu itu Jaya, pembangunan Jaya. Nah mereka kita kerjasama, ayo dong kita coba dengan 6 wilayah, setiap wilayah itu satu. Coba satu deh pilot project karena kita juga mau tahu keluar duit berapa biayanya. Terus kita ajak universitas kira-kira tanggapan masyarakat tuh seperti apa. Karena saya hanya bayangkan satu kompleks perumahan tuh pasti ada tempat berkumpulnya. Yang ya istilahnya buat nyaman semua tetangga bisa berkenalan. Nah cuman konsep ini kita isi dengan program. Kita isi karena kan tujuan kita adalah memberdayakan kesejahteraan keluarga. Kalau keluarga udah sejahtera, ya harusnya PKK udah nggak ada karena ibu-ibunya semua udah sejahtera. Oke, berarti sekarang masih banyak PR tentunya ya? Iya, karena memang istilahnya membangun rumah, membangun bangunan cepat. Tapi perubahan mental, perubahan etika, perubahan konsep pikir itu kan butuh waktu ya. Kayak kita ngajar anak juga kan sebenarnya. Diulang-ulang, ngomongin, dinasehatin dengan sabar, nasehatin terus. Untuk apa? Walaupun misalnya dia oke lah nggak ngerti hari ini, besok kita nasehatin lagi. Itulah fungsinya sebenarnya PKK juga. Untuk memberikan KB itu seperti apa sih? Kalau ibu-ibu punya usaha sendiri itu seperti apa sih? Nah itu yang kita terus kalau misalnya kita benar-benar berusaha, yang penting kita rajin, kita komit, kita benar-benar berikan yang terbaik. Hasilnya itu akan kembali kepada kita sebenarnya. Itu yang harus kita didik terus kepada mereka. Oke. Nah, halo, selamat pagi. Mau masuk di dalam aja daripada di luar nih, di depan pintu. Kita masuk aja Bu. Oke baik Bu, terima kasih.